Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada praktikum organik lanjut dengan judul isolasi flavonoid dari kelopak bunga rosella atau Hibiscus sabdarifalin oleh kelompok 3A dengan asisten laboratorium Bella Alisa Kotrunada dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Baik Raska Dazanuba dengan NIM 1963008. Yang kedua ada Hilda Fatia Syahid dengan NIM 1963011. Yang ketiga ada Ninit Anindarianti dengan NIM 1963051. Yang keempat ada Amalia Safira Andika dengan NIM 1963060. Yang kelima ada Nidia Fitri Amalia dengan NIM 1963089. Next. Baik, pada penelitian kami kali ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara mengekstrak senyawa golongan flavonoid pada kelopak bunga rosella atau Hibiscus sabdarifalin dengan menggunakan metode sonikasi yang dilakukan selama 7 menit. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil dari pemisahan senyawa flavonoid kelopak bunga rosella atau Hibiscus sabdarifalin dengan menggunakan metode sonikasi. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui hasil dari karakterisasi senyawa flavonoid kelopak bunga rosella atau Hibiscus sabdarifalin dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, HNMR, UCMS, dan FTIR. Next. Pada penelitian kita kali ini menggunakan sampel rosella, di mana rosella sendiri merupakan salah satu tumbuhan yang banyak tumbuh di Indonesia, yang termasuk dalam famili Malvaceae. Spesies Hibiscus sabdarifalin ini merupakan spesies rosella herbal yang memiliki potensi sebagai sumber bahan pangan fungsional, antioksidan, antibakteri, zat pewarna alami, serta pemanfaatan dalam bidang kesehatan. Pada kelopak bunga rosella mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid. Senyawa flavonoid diduga mampu berperan sebagai antioksidan yang kuat. Selain itu, flavonoid juga mempunyai peranan penting dalam kesehatan, di antaranya yaitu aterosklerosis, menurunkan resiko serangan penyakit kardiovaskuler, dan tekanan darah. Oleh karena banyaknya manfaat dari flavonoid dalam bunga rosella, maka perlu dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid yang terdapat dalam bunga rosella atau Hibiscus sabdarifalin. Next. Di Indonesia sendiri dengan iklim tropis, rosella juga dapat tumbuh dengan subur. Tanaman rosella ini merupakan tanaman yang sangat dikenal karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Tanaman rosella ini mengandung zat aktif yang paling berperan yaitu fluoxetinin, antosianin, dan antioksidan Hibiscus. Warna merah pada bunga rosella disebabkan oleh kandungan antosianin. Antosianin sendiri berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit degeneratif. Antosianin ini memiliki sistem ikatan aman terkonjugasi yang menjadikan antosianin sebagai antioksidan Selanjutnya ada tahapan kerja pada coba isolasi pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ketiga ada hidrolisis, yang keempat ada fungsi fitokinesia flavonoid, yang kelima ada monitoring KLTP yang
atau UV visible. Yang ketujuh ada identifikasi dengan spektrofotometer FTIR atau Fourier transform infrared. Yang kedelapan ada identifikasi dengan spektrofotometer HNMR atau hydrogen nuclear magnetic resonance. Yang kesembilan ada identifikasi dengan spektrofotometer Selanjutnya yang pertama ada bagian kelompok bunganya. Sekarang kelompok bunga rosella merah. Yang pertama itu dicuci bersih dari kotoran dan menghilangkan partikulat yang mengganggu. Selanjutnya dipotong menjadi kecil-kecil dan dikeringkan. Pemotongan ini bertujuan agar pada kelopaknya itu terjadi kerusakan sel sehingga senyawa yang terkandung dalam bunga rosella dapat larut dalam etanol. Selanjutnya ada proses pengeringan yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air yaitu senyawa basasi sendiri merupakan senyawa organik produk habis dikeringkan secara manual dalam suhu ruang sampai bunga rosella merah mengering untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu setelah kering dilakukan penggilingan dengan blender dan diayak menggunakan ayakan S90 untuk mendapatkan bubuk kelopak bunga rosella merah. Proses pengayakan sampel secara bertujuan umum mengukur senyawa sangat basasi kecil dapat dengan ukuran disintesis 90 dengan dua metode, Penghalusan serta pengayakan bertujuan akan memperluas bahan guna mempermudah tahap ekstraksi. Interaksi antara pelarut dan bahan yang diekstraksi menjadi lebih efektif yang dan pertama meningkatkan rendemen dimasukkan ekstraksi. Selanjutnya setelah MPA tersebut semua sudah dilakukan, derajat maka Celcius per menit. bubuk tersebut disimpan dalam wadah yang bersih. Next. Tentang frekuensi pada metode sonikasi ini, gambar Di sini ada beberapa dokumentasi pada saat pengeringan, pada saat penghalusan, dan pada saat sudah menjadi serbuk sampel. Next. Langkah selanjutnya adalah ekstraksi menggunakan sonikasi, yaitu diawali dengan ditimbang 30 gram serbuk rosella merah, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan etanol 96% sebanyak 300 ml. Selanjutnya ditutup dengan aluminium foil lalu diekstraksi menggunakan ultrasonic water bath selama 15 menit pada suhu 40 derajat untuk mempertahankan suhu pada selang waktu tertentu. Larutan ekstrak disaring menggunakan corong Bachner untuk menyaring guna mendapatkan filtrat dan residu, kemudian filtratnya ditampung. Filtrat ekstrak bunga rosella merah lalu dipekatkan dengan vakum rotatory evaporator untuk mengurangi kadar air pada bahan. Jadi ekstrak ini dilakukan menggunakan sonikasi dalam waktu sekitar 15 menit dengan suhu 40 derajat. Metode ini atau metode ekstraksi ini merupakan metode yang dibantu dengan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 200 sampai 500 kHz sehingga dapat membantu mempercepat reaksi karena efek yang ditimbulkan mampu memberi efek aktivasi, panas, dan penetrasi zat terlarut ke dalam sel. Prinsip ekstraksi sonikasi sendiri yaitu gelombang suara ultrasonik yang dihasilkan oleh sonikator yang akan menghancurkan jaringan dengan menciptakan getaran. Getaran yang dihasilkan menyebabkan terbentuknya gelembung kavitasi yang semakin lama akan terpecah dan menyebabkan dinding sel tumbuhan juga terpecah karena tipisnya dinding sel tumbuhan yang rusak oleh sonikasi, sehingga akan memberikan pengadukan yang intensif antara senyawa dengan pelarutnya. Dalam hal ini, proses ekstraksi berlangsung lebih cepat. Senyawa flavonoid umumnya diekstraksi menggunakan pelarut etanol karena termasuk ke dalam pelarut polar. Adapun hasil sonikasi dari ekstrak bunga rosella sendiri itu menghasilkan rendemen sebesar 50,10,57%. Di mana rendemen ini merupakan persentase perbandingan antara berat bagian sampel yang dapat dimanfaatkan dengan berat total sampel. Nilai rendemen yang digunakan untuk mengetahui
keefektifan suatu bahan. Selanjutnya ialah hidrolisis dan partisi, yaitu diekstrak hasil ekstraksi hidrolisis menggunakan HCl2N lalu dijenuhkan dengan NaHCO3 lalu distirrer selama 1 jam agar homogen sampai pH netral. Ekstrak pekat dipartisin menggunakan pelarut kloroform dan air dengan perbandingan 1:1 sebanyak 3 kali. Untuk mendapatkan ekstrak yang baik, kemudian ekstrak pekat yang diperoleh ditimbang dan dihitung rendemennya. Adapun reaksi saat hidrolisis seperti yang terlihat pada PPT. Jadi hidrolisis ini berguna untuk menguraikan suatu senyawa dengan cara memutus ikatan glikosida dengan menggunakan katalis dengan katalis asam. HCl2N pada percobaan ini digunakan sebagai katalis asam guna untuk mempercepat pemutusan flavonoid dalam bentuk glikosida dapat terurai menjadi flavonoid dalam bentuk aglikon seperti yang terlihat pada reaksi hidrolisis. Senyawa polar itu akan larut pada air dan senyawa yang kurang polar akan larut pada kloroform. Senyawa yang memiliki kepolaran sama dapat terekstrak ke dalam pelarut yang sesuai dengan kepolarannya. Hasil partisi yang didapatkan fraksi organik berwarna ungu kehitaman dan fraksi air berwarna merah keunguan cerah. Adapun dari hasil praktikum diperoleh dengan pelarut kloroform, warna filtratnya berwarna ungu kehitaman, begitu juga dengan warna ekstrak pekatnya. Dengan pelarut air, dihasilkan warna filtrat merah keunguan cerah, begitu juga dengan warna ekstrak pekatnya. Tahap kerja selanjutnya adalah uji filtrasi dengan cara ekstrak sela merah sebanyak 0,1 gram dimasukkan ke dalam filtrasi, kemudian dilarutkan dalam 1-3 menit etanol panas 70% lalu ditambahkan 0,1 gram logam Mg dan 2 tetes HCl pekat. Hasil positif itu jika terbentuk larutan berwarna merah atau jingga yang menunjukkan adanya flavonoid. Adapun dalam percobaan ini setelah dilakukan uji fitokimia flavonoid didapatkan hasil warna yang menunjukkan adanya senyawa flavonoid yaitu warna merah atau jingga. Selanjutnya, monitoring KLT. Pemisahan senyawa flavonoid dilakukan pada ekstrak hasil isi menggunakan KLT preparatif dan plat silika G60F254 berukuran 5 cm. Pemisahan senyawa flavonoid dilakukan dengan cara bunga rosella merah atau hibiscus sabdarifalin yang sudah dilarutkan menggunakan etanol 80%. Ditotalkan pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat dengan pipa kapiler yang diselingi dengan pengeringan menggunakan head dryer. Kemudian dielusi menggunakan eluen etanol kloroform dengan perbandingan 4:1. Roda atau bercak kalsium pecahan selanjutnya diambil di bawah sinar UV pada panjang 254 nanometer dan 366 nanometer. Next. Berikut adalah proses dari penotolan, kemudian elusi, dan hasil pemisahan. Pada pemisahan senyawa flavonoid dari bunga rosella dengan KLTP, pada spot warna hijau dengan RF 0,475 dan pada spot warna ungu dengan RF 0,3635 yang menunjukkan antosianidin. Dalam mengidentifikasikan golongan senyawa flavonoid pada ekstrak tersebut, itu jika nilai RF dari percobaan mempunyai nilai yang sama dengan RF standar di senyawa tersebut, maka senyawa tersebut dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau yang mirip. Jika berbeda, maka senyawa juga dikatakan berbeda. Next. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Langkah yang dilakukan yaitu diambil hasil isolasi lalu diencerkan dengan 10 ml pelarut organik, kemudian ditentukan pola spektrumnya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Next.
Berikut adalah spektra karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dari data yang didapat, diketahui bahwa absorbansi yang diperoleh yaitu sebesar 268,9 nanometer dengan absorbansi 0,182, di mana jika diketahui rentangan spektrofotometer UV-Vis flavonoid itu bahwa diduga merupakan absorbansi flavonol maupun isoflavon. Apabila ditinjau dari uji fotokimia, didapatkan senyawa yang sama yaitu senyawa flavonol. Kemudian karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Sampel bunga rosella merah atau hibiscus salvadorivalin yang diperoleh dari pemisahan dan pemurnian secara kromatografi selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR, sehingga akan diperoleh spektrum dan bilangan gelombang. Isolat yang menunjukkan positif mengandung flavonoid ditambahkan dengan KBR, lalu digerus hingga halus dan dibentuk menjadi pelet. Kemudian diidentifikasi dengan spektrofotometer FTIR dengan panjang gelombang 4000 sampai 400 cm dan diamati spektrum yang terbentuk. Next. Berikut adalah spektra karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Pada spektra tersebut didapatkan panjang gelombang 3.468,415 cm menunjukkan adanya gugus OH fenol. Pada serapan 2980,55 cm merupakan CH stretching. Pada serapan 1644,93 menunjukkan CC stretching aromatik. Pada serapan 1088,897 sampai 1045,9 menunjukkan gugus alkohol primer. Kemudian pada serapan 878,89 menunjukkan CH bond out of plane, serta pada serapan 682,043 sampai 574,339 menunjukkan CH aromatic out of plane. Dari penjelasan di atas adalah hasil dari spektra FTIR. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan spektrofotometer HNMR. Isolat yang diperoleh dilarutkan ke dalam C2CO3, kemudian dimasukkan ke dalam tabung NMR dan dianalisis menggunakan spektrofotometer HNMR. Maka akan diperoleh sinyal-sinyal yang menandakan adanya sinyal flavonoid. Kemudian diamati dan diidentifikasi hasil spektra dari spektrofotometer HNMR. Next. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer HNMR akan membentuk spektrum yang memberikan informasi dengan hubungan pergeseran kimia proton, bentuk sinyal, dan jumlah proton. Pada penelitian ini didapatkan 11 jenis proton seperti gambar di samping ini. Senyawa flavonoid pada kelompok bunga rosella yang dikarenakan adanya antosianin yang merupakan pigmen yang memberikan manfaat senyawa flavonoid sebagai antioksidan. Next. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer JCMS. Sampel bunga rosella merah atau hibiscus salvadorivalin yang dihasilkan dari pemisahan dan pemurnian secara kromatografi selanjutnya dapat diinjeksikan menggunakan ke dalam spektrofotometer JCMS. Hasil dari analisis menggunakan spektrofotometer JCMS diperoleh sinyal-sinyal dari hasil pola fragmentasi senyawa flavonoid, kemudian diamati dan diidentifikasi hasil spektra dari spektrofotometer JCMS. Berikut adalah spektrum massa hasil isolasi. Didapatkan serapan pada puncak ke-14 menghasilkan luas puncak 16,0
94% dengan waktu retensi 15,699 menit dan masa ion fragmentasi M/Z pada 270 yang merupakan komposisi dari C17H36O2. Serapan puncak 18 dengan luas puncak 21,92% yang menunjukkan ion molekul M/Z pada 294 dengan komposisi dari C19H34O2. Untuk hasil analisis serapan 19 dengan luas puncak 30,11% dibutuhkan waktu retensi 17,428 menit dengan ion molekul M/Z 296 yang berasal dari C19H36O2. Next. Itu juga termasuk spektrum gizi hasil isolasi. Next. Baik, dari penelitian yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya flavonoid diekstrak menggunakan metode sonikasi pelarut etanol dengan amplitude 40% dan pada suhu ruang. Pada pemisahan senyawa golongan flavonoid dengan kromatologi lapis tipis preparatif menghasilkan dua spot yang keduanya diukur pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer dan menghasilkan spot berwarna ungu dan kehijauan. Pada hasil karakterisasi UV vis, HNMR, FTIR, dan GCMS didapatkan grafik yang dapat terdeteksi dan hasilnya sesuai dengan literatur yang ada. Pemisahan tersebut menghasilkan dua spot dengan nilai RF sebesar 0,4750 dan 0,3625. Pada karakterisasi senyawa produk dengan spektrofotometer UV vis menghasilkan 268,9 nanometer dan 0,182 nanometer. Pada spektra FTIR didapatkan gugus yang identik pada senyawa flavonoid bunga rosella dan identifikasi oleh HNMR menunjukkan 11 proton, sedangkan pada GCMS menunjukkan waktu retensinya yaitu 17,875 dan 20,377 menit. Sekian pemaparan hasil dari penelitian kami. Apabila ada kurang baiknya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.